Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel Opel Trading. Malam ini saya akan membahas aplikasi investing.com atau di website juga ada. Teman-teman bisa ketik website investing.com pasti juga ketemu. Akan tetapi yang saya gunakan ini adalah aplikasi yang ada di handphone atau di Play Store atau bisa di-download di masing-masing App Store masing-masing ya. Oke. Kegunaan aplikasi investing ini apa sih? Kegunaan aplikasi ini juga banyak. Fitur-fiturnya juga banyak banget. Bahkan lebih lengkap dari aplikasi pembantu screening saham yang lain. Kayak mungkin yang lokalan kayak RTI atau Stockbit itu. Kalau untuk investing ini kan bedanya itu lingkupnya sudah internasional. Jadi pembahasannya pun juga kayak ada saham Amerika, saham dari Asia, saham dari Eropa, dan yang lain sebagainya. Akan tetapi yang ada dalam investing ini tidak hanya melulu itu saham. Akan tetapi ada aset-aset atau produk atau komoditas atau pasar future yang diperdagangkan dalam aplikasi investing ini. Seperti yang teman-teman lihat langsung di layar. Itu ada investing ini ada indeks. Kalau teman-teman bisa lihat dari IHSG ada, IDX Composite itu adalah IHSG, ada IDX Kompas 100 atau IDX Pevindo 25, IDX LQ45 itu juga ada. Atau dari indeks Amerika misal kayak Dow Jones, S&P 500 atau Nasdaq ya. Atau yang dari Asia juga ada Shanghai, China A50 atau Taiwan Weight atau Nikkei atau yang kita kenal itulah Hang Seng ya. Oke. Untuk ada pula ada future index, teman-teman bisa lihat ada future index. Ini kayak pasar future, pasar derivatif biasanya orang-orang menyebutkan itu. Pasar kontrak berjangka. Atau ada yang saham yang paling umum, ini ada saham Indonesia, Jepang, Inggris, Australia, Amerika, dan yang lain sebagainya. Lalu ada komoditas, ada emas, perak, tembaga, minyak mentah, minyak Brent, gas alam, gasoline, atau komoditas pangan seperti gandum, jagung, kedelai, kopi, gula, atau produk-produk yang lain. Itu banyak sekali. Oke. Forex juga ada, ya mulai ada USD IDR, Euro IDR atau Euro USD. Banyak sekali. Mata uang kripto kayaknya sedikit biasanya. Nah, ini ada Bitcoin, Ethereum juga ada. Obligasi pun juga ada. Ini Indonesia 1T nih yang terkenal, Indonesia 5T, Indonesia 10T, Indonesia 30T ya. Pasar obligasi banyak. Dari ETF ini kayak gabungan dari pasar, kayak misal 10 saham yang paling liquid itu dijadikan satu, kayak bentuk indeks biasanya. Jadi teman-teman bisa beli. Ini ada ETF dari Indonesia juga ada. Rata-rata emang dalam bentuk reksadana, mungkin biar lebih aman. Ini ada banyak sekali ETF. Kalau reksadana itu pun juga ada. Ini juga mungkin hampir sama kayak ETF tadi, hampir sama. Gabungan dari beberapa manajer investasi. Mungkin manajer investasi kan pasti memilih suatu saham dari 10 saham digabung jadi satu. Mungkin untuk perhitungan resikonya atau gimana nanti diolah oleh manajer investasi tadi. Atau yang paling populer sekarang ya ini, yaitu ini emas, indeks, dolar, Euro USD atau GBP USD, minyak mentah itu biasanya. Oke. Yang akan saya gunakan di dalam investing ini adalah fitur dari sahamnya. Ini kan saya juga bahas saham. Fitur saham yang ada dalam investing.com ini hanyalah fitur untuk menganalisa saham tersebut, baik analisa fundamental atau analisa teknikal. Ya.
Oke, langsung saja saya ambil contoh. Ini adalah saham yang pertama yang atas sendiri, Telkom Indonesia. Tapi kayak RTI ya, ini ada yang paling aktif ada, atau yang top gainers hari ini juga ada. Soalnya dalam investing ini nggak hanya penyebutannya tidak dalam singkatan kayak Telkom Indonesia. Biasanya kan kalau di RTI atau di broker Indonesia itu TLKM. Kalau di sini menyebutkannya langsung Telkom Indonesia. Akan tetapi ada ticker bawahnya itu singkatannya. Terkadang ada juga ticker bawah itu yang nggak sama nama lengkap yang ada di atasnya. Oke. Langsung saja saya gunakan fiturnya ini. Saya kasih contoh Telkom Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sekali banyak analisa yang bisa kita dapatkan dari aplikasi investing ini. Dari hari ini, mungkin untuk hari ini turun 60 tik 1,40% ke harga 4220. Oke, rentang hariannya berapa? Rentang harian itu adalah rentang dari pembukaan sampai closing tadi. Pembukaan di 4.200, closing di 4.280 ya. Bisa teman-teman lihat ini ada pembukaannya berapa, rasionya berapa, IPS-nya berapa, pendapatannya itu lengkap ada juga. Oke. Yang sering saya pakai itu adalah dari teknikalnya. Teman-teman bisa lihat di teknikal ini. Nah, ini yang paling sering saya gunakan dalam analisa teknikal. Ini untuk hitungan per jam ya. Kita bisa setting ke harian, mingguan, atau bulanan. Ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur ini gratis banget. Jika teman-teman nggak punya keahlian technical analysis, pengen tahu sih cara menentukan support dan resisten itu kayak gimana. Di sini ada lengkap sekali. Saya saranin teman-teman juga pakai aplikasi ini. Saya pakai yang harian ya. Dari harian ringkasannya ini adalah sangat jual. Terlihat dari moving average itu jual, beli 1, jualnya 11. Dari indikator teknikal yang lain itu belinya cuma 2 dan jualnya poinnya itu ada 7. Oke, bisa lihat ya di ringkasannya dulu. Akan tetapi saya melihat langsung di pivot point. Di sini sudah digambarkan langsung sama investing, sudah dirangkum langsung. Dari resisten 1 4320, resisten 2 itu 4360, atau resisten 3 itu 440. Teman-teman bisa langsung gambar aja di chart TradingView itu juga bisa. Atau yang lebih simpel lagi, pakai Fibonacci, penarikan garis Fibonacci itu bisa. Investing juga menyediakan area support 1, support 2, dan support 3. Ini dari MA5 lengkap, mulai MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, atau MA200 ini juga ada. Akan tetapi ini kayaknya masih longsor semua, harganya turun. Jadi hanya pakai MA5. MA5 itu kalau di daily itu berarti pakai ukuran 5 hari ke belakang atau 5 candle ke belakang. Jadi poinnya itu yang didapat itu hanya MA5, hanya beli aja. Yang lainnya merah semua. Jadi TLKM ini memang masih dalam keadaan downtrend. Ya. Dari RSI atau indikator teknikal lain itu ada nilai 42,712. Itu kalau kalian teman-teman lihat di RSI itu ada. Itu tindakannya itu ya ini jual, atau stokastik itu masih netral. Atau stokastik RSI itu masih jual. MACD juga sama jual, atau indikator ETR volatilitas tinggi EDX netral, CCI jual, high loss jual, UO itu beli, ROC itu beli. Ini banyak sekali. William R itu jual dan Bull Bear itu juga jual. Jadi ringkasannya setelah ini dianalisa semua oleh investing tadi, investing menyarankan untuk sangat jual ini lagi tinggi.
Nah, teman-teman untuk menentukan belinya ya beli di support ini tadi. Ini ya. Teman bisa beli di support ini. Support 1, support 2, sama support 3. Jadi teman-teman anggaplah teman-teman sambil buka chart trading view, teman-teman bisa lihat angka tadi 4.200 di mana sih kira-kira. Kita lihat aja support ke belakangnya, itu pasti tahu kelihatan. Nah, jadi begitu. Ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali bagi teman-teman yang nggak paham atau sama sekali nggak bisa analisa teknikal, jadi bisa analisa teknikal dari aplikasi ini investing.com. Ya, ini yang sering saya pakai jika saya kebingungan untuk analisa teknikal. Kampanye ini memang alat bantu kan dari awalnya. Oke, saya lihat lagi fitur selanjutnya biasanya saya gunakan untuk fundamentalnya. Ini juga banyak. Kalau teman-teman lihat ini fiturnya banyak sekali, lebih dari RTI atau lebih dari Stockbit itu banyak. Cuman kadang ada beberapa berita itu yang masih belum update atau laporan keuangan yang masih belum update. Kayak gap atau nge-lag lah dikit. Cuman nggak banyak. Dari finansial itu juga lengkap triwulannya. Ini juga lengkap sekali kalau teman-teman pengen lihat grafik pertumbuhannya dari TLKM ini. Ya, naik ya. Dari triwulan atau tahunan, kuartalan atau tahunan. Laba juga sama. Ini labanya, teman-teman bisa lihat. Selalu konsisten ya untuk laba. Dari dividen juga sama, ini 3,53% dividen yieldnya. Oke. Atau profil perusahaan juga ada. Grafik seperti biasa kayak gitu atau komentar yang lain. Tapi komentar yang ini masih lama. Kayaknya jarang orang Indonesia yang pakai biasanya. Untuk analisa ini masih under value. Dari analisa menurut investing ini TLKM ini masih under value. Ya, jadi teman-teman jika bingung bagaimana cara menggunakan investing.com ya ini saya kasih tahu caranya. Apalagi bagi teman-teman yang nol sekali nggak bisa technical analysis ya. Oke, sekian itu pembahasan saya dari aplikasi investing.com. Jika teman-teman ada pertanyaan yang lain bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih.